Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, kita akan belajar di Ester 3 ayat 1 sampai 15. Ada satu kisah menarik yang akan Ibu Yohana sampaikan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini karena kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang rasa yang tidak enak di hati, tetapi kita harus mengendalikannya. Hayo, ini adalah hal yang sangat sulit. Bukan hanya anak kecil, adik-adik yang merasakannya, tetapi orang dewasa pun merasakannya. Dan rasa itu kadang-kadang harus kita kendalikan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Rasa apa ya? Nah, Ibu Yohana akan membacakan bagian kecil dari firman Tuhan hari ini untuk menggambarkan kisah yang akan Ibu Yohana sampaikan supaya adik-adik mengerti apa yang tadi Ibu Yohana katakan tentang rasa dalam hati yang harus dikendalikan. Ibu Yohana akan membaca ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Adik-adik, panas hati. Tadi Bu Yohana di ayat yang kelima dan ayat ke-6 bilang ada panas hati. Panas hati itu apa sih? Panas hati itu rasa yang marah, rasa dendam, rasa yang tidak enak di hati, rasanya ingin membalas. Kenapa sih Haman melakukan hal ini? Ternyata Haman merasa bahwa dia adalah orang yang diberikan jabatan tinggi oleh Ahasweros, dan Ahasweros pun yang menyuruh setiap orang harus menghormati. Waktu Haman diangkat menjadi seorang pembesar, dia naik pangkat. Waktu dia lewati gerbang, orang-orang pada sujud, pada menyembah Haman waktu lewat. Tetapi Mordekai tidak mau. Dia tidak mau sujud untuk Haman. Karena apa? Karena dia orang Yahudi, orang Israel, hanya boleh menyembah Tuhan. Dan Mordekai melakukannya ini terus-menerus setiap Haman lewat. Beberapa orang sudah mengingatkan, kenapa kamu tidak sujud menyembah Haman? Karena dia adalah pembesar raja. Tetapi Mordekai tetap diam dan tetap berdiri, walaupun semua orang sujud menyembah Haman waktu Haman lewat. Hal inilah yang disampaikan oleh orang-orang itu kepada Haman. Haman, lihat itu Mordekai tidak mau sujud. Padahal kami sudah bilang dia orang Yahudi, jadi dia tidak mau sujud kepada orang lain. Begitu kira-kira ceritanya. Haman marah, panas hati, merasa terhina, merasa dirinya rasanya gemes gitu loh. Mungkin ya gemes karena apa? Ini orang kenapa tidak mengikuti aturan? Saya ini orang hebat, saya ini orang yang dipercaya oleh raja. Kenapa dia tidak menghormati saya? Mengapa dia tidak menyembah saya? Mengapa dia tidak sujud waktu saya lewat? Karena kesombongannya, Haman akhirnya mempunyai ide untuk membalas. Bukan hanya Mordekai yang akan dihukum, tetapi seluruh keluarganya, seluruh bangsanya akan dihukum. Haman belum tahu kalau Ester ternyata adalah orang Yahudi. Dia merancangkan kerancangan yang sangat jahat. Dia melaporkan dan dia mengarang cerita sehingga Ahasweros memberikan cincin materainya kepada Haman, dan Haman buru-buru menulis surat dan dimateraikan oleh cincin dari Ahasweros dan dikirim ke seluruh pelosok negeri supaya orang Yahudi dimusnahkan. Adik-adik, ada satu sifat dalam diri kita yang terkadang akan menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saat kita marah,
Kita kadang-kadang mulut kita mengatakan kasar, pikiran kita tidak bisa berpikir positif, bahkan kelakuan kita pun akan menjadi agresif dan kasar, bahkan menyakiti orang lain. Itu yang harus kita kendalikan. Makanya Ibu Yohana tadi bilang, ada rasa di hati ini yang harus kita kendalikan. Orang yang sabar itu lebih daripada pemenang, ya enggak? Ibu Yohana akan baca satu ayat di Ayub ya. Di Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Inilah gambaran orang bodoh, yaitu orang yang selalu menyimpan marah. Jadi kalau adik-adik suka marah, suka ngambek, berarti adik-adik bukan menjadi orang yang hebat, bukan menjadi orang yang luar biasa. Di Alkitab bilang menjadi orang yang bodoh, seperti Haman tadi. Karena rasa marahnya, rasa iri hatinya, rasa sombongnya, dia pupuk dalam hati. Bukannya dibersihkan, tetapi dia simpan di hati, sehingga dia melakukan hal-hal yang bodoh. Dia pikir dengan membunuh satu bangsa, dia akan menjadi orang hebat. Ternyata adik-adik harus ngikutin terus ya Habatus ini, karena nanti Haman ini akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan hari ini. Adik-adik, pesan dari Alkitab hari ini adalah, walaupun adik-adik marah, adik-adik tidak boleh melakukan dosa. Walaupun adik-adik merasa tidak suka dengan orang lain, bukan berarti adik-adik bisa membalasnya sesuka hati. Jadi adik-adik harus penuh kasih, harus berpikir ulang. Kalau adik-adik marah, harus melakukan apa nih? Saya balas saja. Nah, kalau dibalas, kira-kira jadi baik atau jadi tidak baik? Nah, jangan seperti Haman. Haman melakukan hal yang tidak baik, sehingga dia melakukan hal-hal yang sangat keji karena rasa iri hatinya, rasa sombongnya yang tidak bisa dikendalikan. Hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap adik-adik semua belajar dari kisah Haman ini supaya tidak menuruti rasa hati yang tidak baik, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kalau hari ini kami diberikan pelajaran untuk mengendalikan perasaan kami, sehingga kami tidak menyakiti orang lain karena mengikuti hati kami yang tidak benar. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami tentang kisah ini. Mohon Tuhan berikan kami kekuatan, memberikan kami pengajaran terus menerus, dan Roh Kudus mau memberikan kami anugerah sehingga kami bisa melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.